Kemendikbudristek sekarang jadi 3, menjadi Kementerian Dikti, kemudian Kementerian Dikdasmen, kemudian Kementerian Kebudayaan. Sekarang itu kemudian Kemenpora masih, Kemenparekraf sudah tidak ada lagi. Jadi bermitranya dengan Komisi 7 dan namanya apa? Perpustakaan Nasional masih, dan sekarang ada tambahan baru namanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, sama BPS. Mungkin hanya bocoran apa yang sedang terjadi di sana. Karena secara umum kita sedang memformulasi pendidikan kita itu seperti apa. Jadi kalau bahasa bukunya sedang digugat itu sistem pendidikan nasional. Karena tidak adil. Misalnya pendidikan keagamaan, itu menterinya nangis-nangis di YouTube itu. Bahwa di sini ada MI, di depan ada SD. Sama-sama negeri. Itu MI, PNS-nya cuma 1 kepala sekolahnya. Gurunya yang lain honorer. Nah, kalau di negeri itu jangankan kepala sekolahnya, gurunya juga sekarang P3K semuanya, sampai yang buka pintu itu loh, tenaga pendidikan itu P3K. Coba ini baru SDM-nya begitu. Nah, belum lagi kalau saya difasilitasi bagi-bagi PIP atau KIP kuliah. Kalau PIP itu kantor Kementerian Agama di kabupaten, ngeklik saja nggak bisa. Jadi apalagi ngusulkan dari bawah. MI, kalau ada yang punya MI, silakan ngajukan ke Kementerian Agama kabupaten kota. Nggak bisa. Ya nggak bisa. Yang bisa ke Kanwil. The Kanwil kan nggak tahu MI di sana. Atau di sini paling nggak tahu siapa-siapa. Jadi yang bisa ngeklik cuma di sini. Ini problematikanya luar biasa. Sampai KIP kuliah. Kalau KIP kuliah, ini kan kalau di sini D3, D4. D4 berarti 4 tahun. 4 tahun itu kira-kira di total ya sekitar, kalau total sama living cost itu ya mungkin habisnya paling enggak 80 juta. Kalau di Kementerian Agama, di UIN misalnya, itu 5 juta itu sampai selesai. Ini bukan fitnah, bukan, asli itu. Judulnya KIP kuliah sama-sama. Itu kan ada diskriminasi namanya. Nah, itulah. Jadi itu pendidikan keagamaan dengan alasan apa? Itu agama. Agama itu tidak didistribusikan, tidak didesentralisasikan. Dia urusan pusat. Urusan keamanan, urusan politik, urusan moneter, agama, hukum, itu urusan pusat. Nah, ini kan pendidikan agama. Pendidikan agama dianggap urusan pusat. Jadi kalau SMA SMK negeri atau swasta bisa dibantu oleh pemerintah provinsi, oleh gubernur, SMP ke bawah dibantu oleh pemerintah kabupaten kota. Kalau ini aliyah, judulnya aliyah, sanawiyah, ibtidaiyah, haram hukumnya, dibantu oleh Pemda. Karena itu urusan pusat, nggak boleh. Nah, ini kan namanya diskriminasi. Jadi maka nanti sedang didiskusikan. Ini saya lagi bocoran diskusi gimana sebetulnya. Karena tuntutan dari Undang-Undang Dasar itu, pemerintah wajib menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Tapi faktanya begitu. Ini belum nanti pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu dibuat, makanya kepres revitalisasi pendidikan vokasi. Tapi sampai sekarang, tapi mohon maaf bukan politeknik, SMK ke bawah. Itu kontributor terbesar pengangguran terbuka. Judulnya pendidikan vokasi. Vokasi kan itu pekerjaan. Karena SMK itu dibuka, prodinya ya yang laris, yang laku, yang siswa, calon siswa, orang tua pada mendaftarkan sekolahnya ke situ. Bukan yang ada di dunia industri lagi dibutuhkan, enggak. Jadi berbeda dengan mungkin benchmarking kita kalau pendidikan vokasi kan ke Jerman atau ke Jepang misalnya. Nah, kalau di Jerman atau di Jepang itu prodinya, semua prodi dibuka sesuai dengan kebutuhan di dunia industri. Sehingga prodinya lucu-lucu judulnya. Painting, ngecat. Judulnya prodi ngecat, tok gitu. Udah. Di sini kan mesin,
teknik informatika. Pokoknya yang laris-laris begitu. Dan mau kerjanya di mana terserah. Yang penting pelaris gitu. Painting, welding. Ya begitu. Jadi prodinya di Jerman itu welding. Painting. Saya itu kok prodi judulnya lucu. Masa ngecat? Ngecat kan semua orang bisa ngecat. Oh dia akhirnya saya dijelaskan. Pak, ngecat itu ada ya ngecat tembok, ada ngecat logam, ada ngecat kayu, ada ngecat panjang itu barang-barang. Terus ada ngecat di sini di apa namanya? Di ruang udara ini, udara bebas ini, atau ada di dalam laut juga ada. Jadi di dalam laut itu juga bisa ngecat, ada ngelas di laut juga ada. Jadi makanya judul prodinya welding, painting, kayak gitu. Jadi prodinya begitu. Di sini kan nggak ada itu. Itu kenapa dibuka seperti itu? Karena diberitahu oleh apa namanya? Kumpulan para pengusaha namanya Kadin. Oleh Kadin itu. Jadi yang menentukan mereka. Sekali lagi itu diskusi seperti itulah yang sedang ini, yang paling ini lagi nanti yang relevan mungkin dengan BPI apa namanya? Politeknik BPI ini mungkin yang nanti karena ternyata yang dikuliahkan itu maksimal 30% punya andil dalam dunia kerja. Namanya hard skill. 70-80% itu soft skill ternyata. Nah itu makanya pentingnya ustadz, guru agama. Karena 25 anak dari SMK di Madiun yang dikirim ke Jepang, itu pulang 15 orang. 10 ditahan di sana. Apakah dia otaknya lebih cerdas? Apakah keterampilannya lebih terampil? Enggak. Ternyata yang bisa senyum dan yang bisa bahasa Jepang itu di Shinkansen Jepang itu begitu. Yang bisa bahasa Jepang 2 tahun di sana sampai nggak bisa bahasa Jepang, itu menurut orang Jepang kebangetan katanya gitu. Sehingga 15 pulang, 10 ditahan di sana. Dan nanti bukan hanya jadi teknisi, tapi dia jadi supervisor dan seterusnya. Jadi ternyata sopan santun, kedisiplinan itu lebih dipentingkan oleh perusahaan daripada kemampuan ngelas, kemampuan ngitung dan seterusnya. Ini kita sedang diskusi tentang itu sehingga mengkodifikasi 3 undang-undang. Undang-undang 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang 14 2005 tentang guru dan dosen, Undang-undang 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Nanti perguruan tinggi kita seperti apa. Jadi ini yang sedang kita diskusikan sehingga salah satunya menghadapi dunia nyata ini. Dunia nyata itu faktanya di negara-negara yang sedang berkembang itu sudah dia hanya mengandalkan sumber daya alam, kemudian foreign direct investment, ada investasi dari luar negeri, atau development assistance, jadi asistensi pembangunan dari lembaga-lembaga di luar. Nah begitu itu. Jadi ini kalau seperti ini maka kita akan masuk ke middle income trap. Paling hebat itu ya pertengahan, nggak bisa naik tinggi. Kalau yang naik itu yang bisa menciptakan nilai melalui SDM. Kalau bahasa kerennya, the most valuable capital is invested in human being. Jadi investasi yang paling besar adalah di manusia, bukan di sumber daya alam dan seterusnya.